Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diarindra. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai tugas besar Java mengenai rental, aplikasi rental server dan aplikasi rental client. Langsung saja di sini kita langsung mencoba menjalankan aplikasinya. Di sini kita klik run. Nah, di sini akan muncul form login. Di sini user name dan passwordnya admin. Oke, kita masuk ke pertama dulu, ke menu admin atau user admin. Kita klik start server dulu karena kita menggunakan aplikasi client server. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Ini ada menu-menunya. Di sini ada tombol logout dan jam. Langsung saja kita coba untuk menjalankan. Di sini adalah menu untuk menu tambah mobil. Tampilannya seperti ini. Untuk mengisi data mobil ini ada create, edit, dan delete. Dan di sini ada satu item saja kita masukkan. Untuk harga sewanya kita masukkan 300.000. Statusnya tersedia, di keluar kita masukkan tersedia, langsung kita create. Database berhasil disimpan. Di sini akan menyimpan seperti ini. Lalu kita edit, coba di sini kita rubah menjadi SUV. Nah, di sini berhasil dirubah. Langsung coba kita delete. Akan hilang. Nah, selanjutnya di sini ada transaksinya. Ini untuk data peminjaman mobil. Jadi di sini memasukkan datanya terlebih dahulu, data peminjamnya. Nah, di sini atau from transaksinya. Jadi di sini tadi kan cuma ada Toyota Avanza, nomor polisinya 1. Tipe mobil, tahun. Nah, kita di sini klik tanggal peminjamnya, ya, tanggal 2 sampai tanggal 4. Ini 2 hari. Jadi totalnya ada 800.000. Saya submit. Akan muncul seperti ini. Di sini datanya disimpan di database. Nah, untuk data tadi peminjam sudah dapat minjam dari tanggal tersebut, tanggal 2 sampai tanggal 4 kalau nggak salah tadi. Nah, kita coba untuk pengembaliannya. Nah, di sini ada namanya. Kita klik.
Nah, di sini data sudah dikembalikan atau mobil sudah dikembalikan transaksinya. Kita close. Ini untuk penambahan user. Jadi di sini ada user admin dan ada user staff. Atau mau menambahkan lainnya juga bisa untuk di sini. Prosesnya sama, create, delete seperti yang dijelaskan tadi. Ada terchatting. Nanti kita coba untuk server. Nah, sekarang kita jelaskan mengenai proses-prosesnya atau daftar codingannya. Di sini kita klik logout. Nah, setelah klik logout akan muncul tombol balik ke tombol login lagi, form login. Nah, di sini ada koneksinya. Rental untuk database, resource set, dan server untuk client server. Nah, ini adalah form-formnya dijelaskan tadi. Jadi kita ke database-nya. Di sini adalah proses database. Public class-nya menggunakan connection statement untuk statement penyambungan ke tabel MySQL-nya, connection-nya, URL, username, password, client, dan port untuk proses client server. Nah, di sini ada koneksi database-nya. Untuk com.mysql DB driver ini menggunakan library dari nantinya menggunakan MySQL DB driver. Nah, good. Cara memasukkannya untuk library-nya seperti ini, klik kanan, klik add library. Nah, di sini kita memilih MySQL. Nih, berikut kita pilih, klik add library. Nah, ini menggunakan usual library, absolute layout, jika calendar, dan jadi kalender untuk klik tanggal-tanggal seperti proses transaksi itu tadi. Nah, di sini yang penting adalah koneksinya. Di sini ada drive manager, get connection, ini mengurut URL, username, dan password. Menggunakan close koneksi. Nah, ini adalah result set digunakan untuk menampilkan tabel yang ada di MySQL-nya atau di database-nya, lalu ditampilkan di tabel tampilan kita. Nah, jadi di sini menggunakan satu kelas untuk memuat proses semuanya. Jadi di sini ada MySQL query select. Ini ada string query insert. Jadi di sini ada proses insertnya. Insert into nama tabel dan values berapa. Nah, ini query update-nya. Jadi di database ini masuk semua proses input, update, delete atau create. Ada update-nya, delete. Nah, untuk koneksinya kita masuk ke parameter, dan di sini ada IP lokal, menggunakan IP lokal di sini DB MySQL, IP host 3306 rental adalah nama database-nya yang saya gunakan di MySQL. Ini adalah portnya untuk client server. Ada resulta tabel. Ini untuk koneksi, kelas koneksinya.
kita coba masuk ke menu tambah mobil atau form tambah mobil. Desainnya seperti berikut. Nah, di sini menggunakan import rental database, mengambil dari rental database. Nanti untuk koneksi ke database-nya. Kita coba klik di sini, mengetahui prosesnya. Klik kanan, events, action. Nah, di sini ada create. Ini mengambil dari create-nya. Jadi di sini untuk prosesnya seperti berikut. Ini adalah kolom-kolomnya atau isi tabelnya, ada merek, type, tahun, nopol, harga, dan status. Nah, apabila kosong dia akan masuk seperti ini. Apabila error dia akan muncul peringatan error input data. Nah, di sini kita simpan di tabel mobil di database, di dalam database MySQL. Nah, di sini yang paling penting dari insert adalah query insert. Nah, di sini dari query insert tadi setelah dijelaskan mengambil dari rental database yang telah dijelaskan tadi. Jadi query insert mengambil dari kelas di database tadi. Selanjutnya edit. Nah, di sini edit tidak jauh beda seperti yang tadi. Jadi di sini intinya mengambil proses dari database tadi. Nah, di sini ada query update untuk mengupdate yang diambil dari database. Kita ini saya sekan koneksi database. Jadi dia memanggil dari proses database tadi, selanjutnya langsung bisa diupdate. Jadi itu jauh beda sehingga tidak terlalu banyak query update-nya atau query insert-nya. Nah, di sini ada delete. Sama seperti yang di database tadi, query delete. Coba kita lihat di database-nya. Query delete. Nah, ini adalah query delete. Jadi koneksi database, delete form, nama tabel, return this, exit tabel. Jadi di sini mendelete dari form, terus nama tabelnya apa? Kita query delete nama tabel where kondisi. Nah, jadi di sini query delete-nya ID mobil, ID-nya. Jadi yang di delete ID mobilnya. Untuk selengkapnya sih sama saja seperti yang lain. Untuk proses-prosesnya, baik user, menu user tadi,
update date-nya sama seperti yang penambahan mobil. Bisa masuk ke sewanya. Nah, ini adalah form data peminjaman mobil. Jadi kita masukkan nama, alamat, nomor telepon, dan emailnya email peminjam. Coba kita lihat skripnya. Nah, ini untuk clean tadi. Jadi di sini refresh, jadi kosong semua. Untuk nextnya, tadi setelah masuk ke form ini akan masuk ke form transaksi. Nah, di sini adalah prosesnya. Di sini memasukkan string nama, alamat, telepon, dan email. Nah, di sini ada transaksi form. Masuk ke menu transaksi atau form transaksi. Ini setelah memasukkan data-datanya. Setelah itu ini adalah kosong. Setelah dimasukkan akan seperti ini, lalu di klik next. Setelah klik next, dia akan masuk ke form transaksi. Kita masukkan nama, alamat, telepon, dan email. Masuk ke form transaksinya. Nah, di sini akan kebaca nanti nama, alamat, nomor telepon, emailnya. Nah, setelah itu tadi di sini tadi memilih nomor polisinya untuk mobilnya. Nah, ternyata di sini akan tampil. Ini adalah importnya, rental server, rental database, rental resource tabel untuk menampilkan tabelnya, Java SQL resource set. Nah, Java SQL resource set tadi mengambil dari resource set dari NetBeans-nya atau library-nya yang sudah ada. Nah, ini adalah load mobil, load tabel. Nah, di sini bos nopal drop down. Maaf. Di sini mengambil dari drop down tadi, mengisi merek, tipe, tahun, harga, dan status. Jadi mengambil dari nopol, nomor polisi, drop down nomor polisi. Nah, ini adalah load mobil. Jadi di sini memasukkan data ke drop down tadi dari mengambil dari database melalui load mobil, nopol. Mengambil dari tabel mobil, lalu diisikan ke tas. Ini ada merek, ini otomatis mengikuti dari data tabel mobil nopol, mengambil mobil nopol, terus selanjutnya otomatis masuk ke form di bawahnya atau label di bawahnya, itu merek, tipe, tahun, dan status. Nah, di sini ada hitungnya tadi untuk penghitungan tarifnya. Jadi kita menghitung dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Hari 2 dikurangi hari 1, jadi hari pertama dikurangi jadi hari 1, akhirnya ketemu harinya berapa hari. Hanya prosesnya seperti ini. Total harga sewanya, harga sewa kali lama sewa.
download tabel untuk memasukkan tabelnya ke formnya, create seperti tadi. Jadi di sini langsung ada menu seperti ini. Bila submit berhasil, data berhasil disimpan di sini. Kalau statusnya mobil tidak ada atau mobil keluar, akan muncul maaf, mobil ini sedang tidak tersedia. Jadi di sini menu submitnya. Nah ini jika keluar seperti ini, jadi dia mengambil status atau keluar. Untuk cek statusnya, yang paling penting transaksinya. Transaksi dari untuk user sudah seperti tambah mobil tadi prosesnya. Untuk rental kliennya sama seperti yang di server, tapi ini dibedakan cuma dia server mengaktifkan servernya, klik server aktif. Nah untuk klien baru bisa masuk. Sekarang kita coba memasukkan atau menjalankan dari klien dan servernya. Kita klik start server. Ini untuk tampilan servernya. Tadi data klien. Nah, login berhasil. Di sini kita jalankan. Menggunakan username dan password staff. Bedanya tadi di staff tidak dapat memasukkan menu user, di admin dapat memasukkan user. Kita coba untuk chatting servernya. Menggunakan IP lokal untuk mengakses servernya, server itu. Nah, ini adalah server dan ini ada kliennya. Coba kita di sini akan muncul ini. Jadi chattingnya berhasil. Jadi kurang lebihnya antara klien dan server sama saja, cuma beda di koneksinya untuk klien dan servernya, beda menunya. Coba login.
tadi memasukkan IP address dan tujuan. Nah, untuk di adminnya tinggal klik hidupkan server. Kalau di klien kita masukkan IP addressnya. Oke, demikian dari saya. Bila kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.